Suaranya tolong lebih keras lagi, kurang terdengar. Baik, kami akan melanjutkan untuk mata pelajaran kita ini strategi kesulitan dalam mencegah perceraian. Jadi saudara, dalam perceraian ini bukan dalam kurang suaranya. Tes, Mas, kedengar Pak? Satu. Halo. Oke, silakan. Ya, baik, kami akan melanjutkan materi kita tentang strategi konseling dalam mencegah perceraian. Dalam perceraian ini, teman-teman atau saudara. Maaf, Udaligo, mungkin lebih dekat lagi ya, kurang keras. Nah, di sini. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan materi kita tentang strategi konseling dalam mencegah perceraian. Jadi dalam arti perceraian ini, teman-teman, bukan berarti perceraian antara lawan jenis dengan sesama jenis, bukan. Perceraian ini adalah yang sudah memberikan yang telah menikah atau memiliki keluarga. Jadi saudara, dalam pengertian pernikahan dalam Kristen adalah sebagai suatu hal yang mencerminkan bahwa manusia turun akan kehendak Allah. Bisa kita baca di dalam Matius pasal 19 ayat 6 menyatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi itu landasan yang pertama untuk mencegah perceraian ini, itu landasan firman Tuhan ini. Jadi dalam hal ini kami akan membahas dengan beberapa poin untuk cara mencegah perceraian. Yang kami awali di sini, yang pertama adalah ada beberapa. Yang pertama, usirlah rasa panik dan carikan suasana yang baru. Jadi ini menjelaskan tentang ketika ada gugatan cerai antara istri dengan suami, harus ada saling nggak ada saling panik, atau istilahnya nggak ada saling rasanya kok kayak gini terjadi, kok bisa kayak gini, tidak ada kayak gitu, karena harus santai dalam menghadapi segala masalah yang telah terjadi. Jadi sehingga masalah nanti bisa saling terbuka, bisa saling berbicara, nanti maka timbulnya nanti yaitu proses mediasi atau penyelesaian perkara dalam suatu rumah tangga. Jadi masuk kita dalam pendahuluan. Jadi perceraian adalah berakhir sesuatu pernikahan. Jadi perceraian ini terputusnya hubungan antara suami dengan istri disebabkan karena kegagalan suami atau istri untuk menjalankan obligasi peran masing-masing. Jadi menurut KBBI, perceraian sendiri adalah perpisahan antara suami atau istri dalam perpecahan suatu hubungan keluarga. Menurut secara kekristenan mengatakan bahwa keluarga adalah suatu kesatuan yang amat erat. Jadi struktur itu tersendiri adalah sarana yang digunakan Allah dalam komunikasi dengan manusia. Bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 7 ayat
ayat 1 saya akan membacakan sama kita. Kejadian pasal 7 ayat 1 menyatakan firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi di situ menjelaskan bahwa Tuhan menurut Nuh sebagai orang yang benar di matanya, dan pada zaman itu, dan menjadi sehingga dia Allah membentuk keluarganya serta menabiskan keluarganya bukan tanpa tujuan atau pola. Ini mengatakan bahwa tujuan Allah membentukkan keluarga, dan di mana manusia mau tak mau akan menyadari tujuan kekal daripada citra ilahi serta penguasaan dan pengelolaan bumi. Jadi tujuan utama ini adalah membentuk keluarga untuk mengelola bumi yang Allah telah sediakan bagi manusia. Berikutnya, dalam kekristenan pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjadi kawanan sekerja Allah untuk mengelola bumi dan mengalami kasih Kristus di dalamnya dengan kehormatan. Jadi ada beberapa fakta yang kami temukan di sini. Yang pertama, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 yang lalu kemarin mencapai 447.743 dengan rincian 110.400 cerai telah dan 337.343 cerai buka. Ini akan lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya. Jadi dalam hal ini makin lama makin berkembang tahunnya, makin berkembang akan perceraian. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk mencegah strategi tadi pencegahan perceraian? Yang pertama adalah adanya menunjukkan rasa cinta pada pasangan. Jadi sebelum nikah, masing-masing keluarga atau orang yang mau nikah harus memiliki komitmen yang benar-benar bahwa dia mau menikah dengan tujuan dia harus mempertanggungjawabkan segala apa yang contohnya di dalam keluarganya dia harus bertanggung jawab penuh kalau kepala keluarga, istri juga kalau istri mempertanggungjawabkan dengan ya rumah tangganya, untuk bagaimana dia membangun rumah tangganya. Itu adalah salah satu komitmen bagi orang yang membentuk suatu membentuk keluarga. Itu komitmen. Komitmen ini adalah untuk mengambil suatu keputusan, tetapi harus dilandaskan dengan yang namanya iman, atau yang dilandaskan dengan kepercayaan. Itu yang menurut kami di sini yang disebut dengan komitmen. Jadi yang berikutnya adalah yakin Anda akan berubah. Jadi ketika ada keluarga, contohnya keluarga A ini suaminya atau istrinya mau cerai, jadi dia yakini bahwa suaminya ini meyakini istrinya ini tidak akan berbuat kesalahan kalau sudah bersalah berkali-kali, tetapi tidak berbuat kesalahan lagi, bahwa dia meyakini, dia yakinkan istrinya ini, saya
dia apa artinya ini perjanjian. Saya tidak akan mengulang lagi kalau berbuat kesalahan itu yang jadi itu sehingga nanti saling adanya terbuka satu sama lain, saling membicarakan masalah apa yang terjadi di antara keluarga tersebut. Yang ketiga, tidak menunjukkan diri sebagai pasangan yang super. Jadi ini juga cara-cara untuk mencegah strategi perceraian. Yang kelima, jangan melupakan masa lalu. Itu yang kelima, melupakan masa lalu. Bagaimanapun masa lalu istri atau suami harus juga melupakan masa lalu itu, jangan diungkap-ungkap kembali bagaimanapun perjalanan hidupnya itu. Yang berikutnya, jadi dalam hal ini ada beberapa ya daerah yang tertinggi perceraiannya. Yang pertama dari Jawa Barat. Ada uraiannya di situ, bisa kita baca, bisa kita lihat sampai Sumatera Barat. Terus selanjutnya, jadi ada beberapa faktor penyebab perceraian secara umum. Yang pertama ini adalah perbedaan prinsip. Ini salah satu masalah yang sering terjadi. Bisa dengan melalui perbedaan berkaitan dengan agama, kari, anak, dan perbedaan lainnya. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan ini adalah ketika kekerasan secara fisik merupakan faktor utama mengapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya. Jadi ketika ini terjadi, kalau pasangan atau suami memukul istri sehingga berkali-kali atau tidak, istri lagi tidak tahan, maka dia akan menceraikan. Makanya timbulnya nanti kekerasan fisik. Yang ketiga adalah perselingkuhan. Jadi siapa yang tahan hidup di madu apabila kalau perselingkuhan itu sudah mengaku aktivitas seksual. Jadi ini juga para laki-laki, kita harus tahu hidup kita ini bahwa kalau kita berkehendak dengan Tuhan, maka janganlah kita untuk melakukan yang tidak sesuai, terutama perselingkuhan ini kalau sudah kita menikah. Karena di mata Tuhan itu tidak akan itu dosa besar itu kalau perselingkuhannya. Yang berikutnya adalah kecanduan. Banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Jadi ini khusus ini rata-ratanya ini laki-laki yang saya sering temukan di luar sana yang kayak gini, merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan yang terlarang ini. Jadi ini juga memicu untuk perceraian rumah tangga. Sehingga kalau dia suami pas dia pergi jalan-jalan kembali ke rumah, pas pulang ke rumah dia marah-marah atau dia pukul istrinya, maka di situ tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa saling mencintai kembali, karena sudah ada di dalam dirinya yang namanya mabuk, yang namanya obat-obatan yang terlarang seperti narkoba, alkohol, dan sebagainya. Jadi yang kelima, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Ini juga mengenai ekonomi keluarga. Jadi seorang suami juga harus memperhatikan keluarganya atau bertanggung jawab atas keluarganya, karena ini nanti memicu juga munculnya perceraian di dalam suatu keluarga. Yang keenamnya itu komunikasi dan kepercayaan. Jadi di dalam keluarga ini juga harus saling adanya komunikasi. Setiap hari itu harus ada komunikasi, kayak kalau lagi makan bareng, saling berbicara, saling
kalau malam-malam saling berbicara satu sama lain dengan ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu mereka kalau ada cucu mereka. Jadi mereka saling terbuka di situ. Mereka saling memberikan ide atau masukan-masukan yang telah mereka alami hari itu atau banyak masalah yang mereka membicarakan secara bersama. Yang kemudian seks jelas penting dalam kehidupan perkataan Pak. Seks semuanya akan terasa hamba. Ini juga yang muncul faktor perceraian. Jadi beberapa ini yang akan memicu penyebab perceraian. Next, selanjutnya. Jadi faktor secara penyebab perceraian ini secara khusus adalah terjadi perceraian dalam kehidupan pernikahan, diantaranya sebagai berikut yang terjadi dalam kekristenan. Yang pertama, motivasi yang keliru dalam pernikahan. Maksudnya ini ada seseorang yang memotivasi tetapi tidak sesuai dengan dalam komitmen atau dalam pernikahan yang mereka buat, atau bisa disebut ini adalah orang ketiga, bisa disebut. Sehingga yang menceraikan pernikahan mereka. Itu yang kedua, komunikasi keluarga yang tidak berjalan dengan mulus dan tidak saling membangun satu sama lain. Nah, ini juga yang harus diperhatikan penyebab perceraian ini secara khusus ya. Komunikasi, dan saya bilang tadi komunikasi yang utama di dalam keluarga, yang terus harus saling membangun satu sama lain di dalam keluarga itu. Ketika ada kelemahan, maka ibu juga melengkapi. Ketika juga ada kelemahan ibu atau anak-anak, ayah juga harus melengkapi. Begitu juga sebaliknya semuanya. Jadi yang keempat, intervensi pihak ketiga dalam keluarga, misalnya orang tua, mertua, dan saudara. Nah, jadi ini juga bisa terjadi perceraian ini karena keluarga, di dalam keluarga orang tua laki-laki atau perempuan ini, atau mertua laki-laki atau mertua perempuan ini tidak menerima anaknya atau istri suaminya, istri anaknya ini atau istri atau suami anaknya ini tidak menerima di dalam keluarga mereka, sehingga sering mereka diijak-ijak atau direndah-rendahkan. Makanya nanti di situ munculnya dalam dirinya kok mereka yang nggak sadar dalam keluarga ini tidak menerima saya, sehingga di dalam kehidupannya dia akan mengambil suatu keputusan untuk perceraian. Jadi itu juga yang menjadi faktor penyebab perceraian. Yang kelima, ketidakkesetiaan pada pasangan. Nah, ini juga yang memicu pasangan bercerai, karena ada suami dia pergi kerja, pulang kerja, makan, tidur, pergi lagi, nggak ada komunikasi, nggak ada yang namanya saling cerita satu sama lain, ada yang namanya saling peduli sama lain, satu sama lain, sehingga pasangan istri ini kok bisa kayak gini, suamiku, kenapa bisa terjadi? Jadi munculnya di dalam pemikirannya untuk menggugat perceraian. Jadi kita juga seorang kalau jadi kita suami, bapak-bapak atau kita ini yang telah hadir di sini, kita akan memperhatikan pasangan kita untuk
bagaimana adanya rasa peduli kita sama mereka, juga adanya juga kita pada mereka kayak gitu. Terus yang keenam, ketidakdewasaan dalam konflik. Nah, ini juga muncul dalam kehidupan yang telah berkeluarga. Kadang orang tua yang telah membentuk keluarga, kadang mereka tidak memahami ini adalah kedewasaan ini. Karena kenapa? Dalam keluarga, setiap keluarga pasti adanya konflik, tetapi cara mengelolanya itu harus dengan berpikir panjang. Berpikir panjang ini adalah apa resikonya, apa akhirnya nanti ketika masalah ini selalu dibesar-besarkan. Kalau kayak gini contohnya, istri tidak menyediakan makanan suami di meja pas pergi kerja, maka suami akan marah-marah pada saat itu, sehingga dia pergi kerja dia tidak nyaman sehingga pada saat pergi kerja dia tidak nyaman karena ada konflik di dalam keluarga. Jadi di sini masalah mereka pas pulang nanti dibesarkan oleh suami tadi, sehingga masalahnya makin besar. Tidak ada yang namanya kedewasaan untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak memiliki apa resikonya, apa ujung-ujungnya nanti ketika sudah melakukan konflik ini antara suami dengan istri, itu juga dengan anak-anak. Ya, jadi inilah yang beberapa yang dibahas tentang faktor penyebab perceraian. Dan selanjutnya saudara saya Andi untuk menjelaskan